Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena masih diberikan peluang untuk beribadah secara online. Biarlah apa yang kita perbuat pada hari ini sesuai dengan rencana Tuhan, dan biarlah kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Masuklah ke gerbang Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Oleh itu, saya minta semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus untuk bersama saya menaikkan pujian Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
Mari saya bawa dalam doa, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena membawa kami untuk bertemu di dalam ibadah online ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Roh-Mu yang memimpin kami, sehingga kami masih boleh untuk memuji Engkau. Terima kasih atas perlindungan-Mu selama 6 hari yang lalu. Sampai saat ini, kami masih bernafas karena anugerah kasih setia-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberkati dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini, dan biarlah ibadah pada hari ini sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami serahkan kepadamu. Amin. Sukacita hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Oleh itu, mari kita mensyukuri tentang kasih-Nya dengan menaikkan pujian, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Pembacaan Alkitab pada hari ini dipetik daripada Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau,
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian pembacaan pada hari ini. Tiada seorang pun yang mampu menandingi kasih setia Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mencintai kita sungguh-sungguh. Sebagai ciptaannya, mari kita hormati dan mari kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita naikkan lagu ini, Engkau Setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never
kita masuk di dalam doa pengampunan, jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Mari saya pimpin dalam doa pengampunan. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Sekarang kami mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci. Kami tamak akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani. Kami tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah Surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama melafazkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman yang akan disampaikan, saya ingin menjemput semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus bersama saya menaikkan lagu Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
Salam selamat pagi semua kepada rekan seiman. Pada pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar dan belajar akan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan pagi hari ini. Di atas penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaanmu yang begitu sempurna. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami mempunyai ruang dan kesempatan untuk mendengar dan belajar akan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di setiap pribadi kami, agar menjamah hati kami untuk membuka hati dan pikiran, agar kami dapat belajar dan mengerti akan firman-Mu melalui jamahan Roh Kudus. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali manusia mempunyai anggapan tentang dirinya sendiri, bahkan melupakan apa saranan yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Apabila kita merasakan diri kita ini memiliki pendidikan atau sekolah yang tinggi dengan kedudukan dan pangkat serta kaya dan sudah menjadi Kristen sekian lama, dan kita merasa diri kita ini manusia yang betul-betul hebat di dalam kalangan kita sebagai orang-orang Kristen, sehingga kita tidak mempedulikan saudara dan teman kita yang baru bertobat dan baru menjadi Kristen. Bahkan ini akan menimbulkan keselesaan saudara-saudara kita yang baru masuk dan bertobat menjadi orang Kristen. Namun surat Paulus kepada jemaat di Rom di dalam pasal 15 ayat yang pertama sehingga ke-13, di ayat yang pertama Rasul Paulus mengingatkan dan menyarankan ada suatu keperluan, kewajiban yang harus perlu dan dilakukan oleh orang-orang yang kuat, yaitu bukan kuat segi fisikal atau sebagainya, tapi segi kekuatan rohani atau material. Bahwa kita yang mampu atau berkelebihan atau berkelimpahan dari saudara kita yang tidak mampu adalah menjadi tanggung jawab kita untuk memperhatikan apa yang perlu kita bantu sesuai dengan kemampuan dan keperluan saudara-saudara kita yang kekurangan di dalam segi material. Dalam segi rohani pula pun kita diperingatkan juga bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu mendorong dan memotivasikan mereka agar mereka sungguh-sungguh di dalam kehidupan kekristianannya. Bukan melecehkan mereka, bukan mengasingkan mereka, tapi mendorong, menginspirasi, dan memberikan mereka semangat supaya kekristianan mereka itu tidak akan kendur, pudar, bahkan semakin hari semakin kuat. Di sini jelas bahwa orang-orang yang punya kelebihan atau punya kekayaan, maksud Rasul Paulus harus meneladankan diri kepada golongan yang lemah atau golongan yang kurang berkemampuan, bukanlah memanfaatkan atau berasa hebat dengan mementingkan diri sendiri sehingga tidak memperdulikan sesama, apatah lagi untuk membantu. Karena di dalam kehidupan orang Kristen adalah suatu hukum yang harus, yaitu harus mengasihi sesama. Sesama bermaksud bukan berarti di dalam seiman, tapi sesama manusia, tapi lebih penekanan kepada saranan Rasul Paulus adalah seiman. Karena Yesus sendiri meneladankan diri untuk memberi hidupnya supaya orang-orang yang percaya akan diselamatkan. Maksudnya dia menghidupkan yang hidup supaya karya dan pengorbanan Yesus Kristus itu tersedia sebuah kehidupan yang kekal. Bahwa Yesus tidak mementingkan keuntungannya sendiri, tapi dia mempunyai satu visi untuk melepaskan beban,
untuk menguatkan yang lemah, untuk memberi jalan kita yang tercari-cari, mencari kehidupan yang sebenar-benarnya. Ini adalah suatu peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Rom supaya sentiasa menciptakan kerukunan agar wujud sebuah keharmonian di dalam gereja itu sendiri, sehingga tercipta suatu kerukunan dan dapat bersatu di dalam setiap apapun beban yang dihadapi dapat dipikul, ditanggung bersama-sama. Seperti ada pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijunjing. Bukan berat sama dipikul, tapi ringan masing-masing. Ini bukan konsep Kristen yang sebenarnya, tapi itu adalah konsep mereka yang menjadi Kristen, tapi hanya menonjolkan diri di dalam kalangan sesama Kristen bahwa dia adalah orang yang hebat. Di dalam segala-galanya serba-serbinya dia adalah yang hebat. Itu konsep dunia. Tapi konsep di dalam kekristenan adalah saling mengasihi. Sehingga di dalam hukum 10 adalah kasihilah sesamamu. Berarti sesama manusia. Kita perlu saling memperhatikan, saling bertanggung jawab, saling memikul berat, apatah lagi kita di dalam satu tubuh Kristus. Kaya itu tidak salah, tapi kita kena perhatikan falsafah ini. Kaya bukanlah tujuan, tapi kaya adalah alat untuk mencapai tujuan. Berkat itu bukan dikejar-kejar, tapi berkat itu tujuan wajib untuk memuliakan Allah. Berarti berkat itu adalah alat untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di dalam hal ini kita mengoreksikan diri kita, apa yang baik kita lakukan untuk gereja kita, bukan untuk sesama saja, tetapi apa yang perlu kita buat di dalam gereja kita, apa yang baik kita buat di dalam gereja kita, supaya sesama kita, jemaat itu dapat memanfaatkan apa yang kita buat di dalam gereja itu sendiri. Dan itu saja perkongsian kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas semuanya, dan mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu sekali lagi Bapa, di atas pembelajaran firman yang singkat. Namun biarlah itu Tuhan menginspirasi dan memberikan motivasi bagi kami untuk terus melakukan kehendak-Mu di dalam setiap tindakan kami, agar kami dapat memberitakan dan menyebarkan kemuliaan-Mu Tuhan, bukan hanya menjadi populariti kami, tapi menjadi suatu tanggung jawab kami membangun bersama-sama dengan sesama kami di dalam tubuh Yesus Kristus, sehingga kekuatan memberikan suatu teladan bagi saudara-saudara kami, dan menjadikan terciptanya keharmonian dan kerukunan di dalam gereja kami, sehingga dapat membangun di dalam tubuh Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom. Amin. Apa saja yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Oleh itu, marilah kita menaikkan ucapan syukur kepadanya dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Allah dengan iringan lagu Ku Beri Yang Terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagi
ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Dan selamat pagi semua untuk para jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kerana kita dapat dipertemukan di dalam ibadah online walaupun kita tidak secara face to face, tetapi kita bersyukur sebab kita boleh memuji, meninggikan nama Tuhan, bahkan mendengar khotbah di tempat kita masing-masing. Ya, sekarang ini adalah doa untuk doa syafaat dan kita akan membawakan beberapa bahan doa yang kita doakan bersama. Dan yang pertama, kita berdoa atas pemulihan negara kita Malaysia dan kita berdoa juga dalam ekonomi negara kita. Dan yang kedua, kita berdoa untuk jemaat kita yang masih dalam kuarantin yang positif COVID agar cepat disembuhkan dan dapat menjalankan kehidupan seperti biasa. Dan kita berdoa untuk para jemaat, kesihatan semua jemaat agar terus terpelihara. Dan yang ketiga, mari kita berdoa mereka yang terjejas dari sumber pendapatan ataupun hilang pekerjaan pada ketika ini. Dan yang keempat, mari kita bersama-sama mendoakan para pelajar kita dari peringkat tinggi maupun yang peringkat rendah, sebab kita sendiri tahu yang semua para pelajar belajar di rumah PDPR ataupun online class, biarlah mereka terus mempunyai semangat untuk belajar dan tidak tertekan dalam keadaan pada saat ini. Dan yang kelima, kita berdoa untuk persembahan dan ekonomi gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa Surgawi yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan, pada pagi hari ini kami sama ucap syukur di hadapan-Mu atas kebaikan Tuhan yang sangat indah dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur di setiap apa yang kami miliki, dari segi keperluan hidupan kami, dari kesehatan kami, tempat tinggal kami ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur kerana kami masih kuat berdiri di hadapan-Mu walaupun kami di tengah-tengah keadaan pandemik yang sangat menakutkan pada saat ini. Bapa, kami mau berdoa dan membawa doa kami di hadapan-Mu. Dan yang pertama, kami mau berdoa atas pemulihan negara kami Malaysia. Engkau sendiri yang mengetahui situasi negara kami pada saat ini. Tes COVID di negara kami semakin meningkat. Oleh itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan, agar negara kami ini terus dipulihkan sedia kala. Bahkan kami juga mau berdoa untuk ekonomi negara kami ini ya Tuhan, agar melalui ekonomi negara kami ini, ekonomi kami juga terus dapat dipulihkan ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan, sebab kami yakin dan percaya rencangan-Mu indah untuk kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang masih dalam kuarantin pada saat ini, yang positif COVID-19. Ya Tuhan,
Kami yakin dan percaya Engkau yang melawat mereka setiap saat dan memberikan kesembuhan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau juga memberkati kami semua untuk kesehatan kami ya Tuhan, agar kami terus terpelihara, dijauhkan dari segala macam bahaya, terkhusus untuk penyakit COVID ini ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk mereka yang terjejas dari sumber pendapatan maupun hilang pekerjaan pada ketika ini. Bapa di surga, kami menyerahkan mereka semua di tangan-Mu Bapa di surga. Engkaulah yang memberi terbaik kepada mereka ya Bapa di surga. Bapa, Engkau sendiri yang membuka jalan agar mereka yang hilang pekerjaan itu mendapat pekerjaan kembali dan dapat melakukan pekerjaan dengan baik untuk mendapatkan sumber pendapatannya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk belajar di mana dari peringkat tinggi maupun yang rendah, di mana mereka masih belajar di rumah masing-masing dengan PDPR ataupun online kelas ya Bapak. Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan mereka semangat agar mereka tidak tertekan, sebab Engkau sendiri yang tahu bagaimana belajar di rumah ini sangat susah ya Bapa di surga. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kebijaksanaan dalam menangani situasi yang sangat mencabar pada ketika ini. Bapa di surga, saat ini juga kami ingin berdoa untuk uang persembahan yang kami telah berikan sebentar tadi. Biarlah Engkau berkati uang persembahan ini Tuhan, agar menjadi persembahan yang terbaik. Bahkan melalui ini juga Tuhan, dana gereja kami terus dapat dipulihkan ya Bapa di surga. Bahkan ekonomi gereja kami juga bertambah baik ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengajar bagaimana mau berdoa sebagai doa Bapa kami. Tuhan Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. So no di himon
sampai sadai-dai, sampai sadai-dai. Tuhan sudah menuntun dari awal hingga akhir ibadah kita pada hari ini. Oleh itu, sebelum mengakhirinya, mari kita bersama-sama menaikkan lagu Asih Simpu.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dengarlah ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah online kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.